Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Gumilang. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber seputar pentingnya adanya negara. Dan telah hadir di samping saya Bapak Ilham Rizkyara, STRPAR, yang telah bergelut di bidang pariwisata, terutama di bidang perhotelan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak, langsung saja. Menurut Bapak sebagai orang yang telah bergelut di dunia pariwisata, penting nggak sih adanya negara gitu, Pak? Oke, pentingnya adanya suatu negara menurut para orang yang bergelut di bidang pariwisata. Bagi saya pribadi itu negara itu perlu untuk saya. Negara itu penting untuk dunia pariwisata tersebut, karena yang kita bisa ketahui apa sih arti dari pariwisata itu? Pariwisata itu memiliki dua arti yang dipisahkan, yang pari dan wisata. Pari itu artinya banyak berkeliling, dan wisata itu berpergian. Jadi bisa kita simpulkan pariwisata itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak dan memiliki suatu kegiatan yang berekreasi dan ada destinasi wisatanya. Jadi tentunya penting, negara itu bagi saya, bagi orang pariwisata itu adalah simbol. Jadi ketika tidak ada negara, pariwisata itu dikatakan tidak ada wadah. Ibaratnya objek wisata atau tempat-tempat wisata yang ada itu tidak memiliki wadah gitu kan. Jadi yang kita ketahui, para wisatawan tentunya juga ketika berwisata itu memiliki tujuan dia ingin pergi kemana atau traveling ke tempat apa. Tentunya ketika suatu tempat itu tidak memiliki wadah atau tidak ada yang mengelola, ibarat kita negara kan itu simbol bagi saya, yaitu wadah, di mana ketika suatu objek wisata itu memiliki suatu wadah, itu menjadi suatu kenyamanan tersendiri untuk pariwisata. Yang pertama itu ada yang namanya kenyamanan, ya kan? Nggak mungkin dong kita ingin berpergian tanpa suatu kenyamanan atau keamanan, itu nggak mungkin. Contohnya kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak ketahui, itu kan tempat di bagian apa atau di negara mana, atau dia tidak punya negara atau tempat itu tersembunyi, kan kita nggak mungkin gitu loh. Maksudnya kan pariwisata itu ingin berpergian dengan tujuan aman dan nyaman gitu loh. Dan tentunya bisa memiliki bisa selamat gitu loh sampai tujuan gitu. Oh, berarti itu pentingnya. Oke. Adanya suatu wadah, simbol negara. Berarti menurut Bapak sebagai orang pariwisata, negara itu sebagai wadah untuk ya setidaknya segala urusan pariwisata itu ada wadahnya, itu negara tersebut gitu ya. Ya, lebih ke simbol dan wadah bagi tempat-tempat objek wisata itu gitu loh. Karena negara kan, ada negara itu berarti terstruktur gitu loh. Adanya sistem yang struktural, maksudnya dari segi yang saya bilang itulah keamanan gitu loh. Tempat yang aman tentunya kan orang juga nyaman untuk berkunjung gitu loh. Kalau tempat itu tidak diketahui itu tempatnya di mana, di antar berata atau di mana, kan kita tidak tahu bahwa tempat itu aman atau tidak gitu, maksud saya gitu. Dengan adanya negara itu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ya, seperti yang kita ketahui juga, Pak, melalui sejarah gitu ya, Indonesia ini sebelum jadi negara itu kan terdiri dari berbagai macam daerah yang akhirnya bersatu gitu, Pak. Nah, seandainya Pak, Indonesia ini tidak jadi negara gitu, Pak, dan seluruh daerah itu berjalan sendiri-sendiri gitu, Pak. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Atau dari bidang pariwisata itu seperti apa? Jika ada yang namanya suatu tempat pariwisata yang tidak diketahui gitu, maksudnya tidak ada negaranya gitu. Iya. Ya sebenarnya tidak masalah gitu, maksudnya walaupun ya kita tidak membahas Indonesia, karena bisa dibilang tadi pertanyaannya Indonesia apa seputar dunia? Indonesia itu. Indonesia. Jika Indonesia ini tidak Indonesia gitu, iya, maksudnya negara. Iya, terus
ya tentunya pasti para tamu tidak mengetahui bahwa tempat yang dituju itu ada Indonesia, gitu kan? Ya, jadi kita sebagai orang pariwisata itu lebih gimana ya, terserah kepada wisatanya sendiri gitu. Mereka mau mengambil resiko atau tidak gitu. Ketika para wisata yang memang sudah terstruktur, terplanning, dia punya suatu rencana, dia mau liburan ke suatu tempat, tentunya dia memikirkan tempat itu seperti apa dan tempat itu di mana. Kalau dia memikirkan misalnya tempat itu adalah suatu tempat yang aman bagi dia, gitu kan, dia akan lebih leluasa untuk berlibur gitu kan. Bagi orang-orang awam gitu, maksudnya ingin hanya berlibur gitu kan. Bagi orang-orang yang khusus seperti mungkin saya sebut traveling yang untuk mencari suatu hal yang tidak umum gitu ya, mungkin hal-hal seperti benda-benda khusus atau tempat-tempat khusus yang memang orang-orang awam tidak berkunjung ke sana gitu kan. Bisa dibilang itu adalah orang-orang yang traveling memiliki kebutuhan yang khusus gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya negara itu menjamin keamanan dari turis-turis itu juga Pak ya, karena ya sebagai kayak resminya gitu lah Pak ya, resminya dan sudah terstruktur gitu loh. Adanya suatu negara itu kan adanya suatu rakyat dan jelas gitu loh. Maksudnya ketika tempat yang kita entah tahu itu di antah berantah atau di mana yang memang orang tahu bahwa tempat itu ada objek wisatanya gitu kan, tapi kita tidak tahu tempat itu dikunjunginya tidak oleh orang lain atau bagaimana, atau hanya kita saja yang tahu gitu kan. Kita jadi sebagai wisatawan yang awam bingung gitu kan, layak untuk tidak dikunjungi tempat tersebut. Oke, ya seperti yang saya ketahui nih Pak ya, Bapak kan juga berwisata di Bali nih Pak ya. Di Bali gitu ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, melihat dari yang terjadi di masyarakat gitu Pak ya, dari turis-turis juga, sebagian besar dari mereka yang datang ke Bali itu tidak tahu gitu, tidak tahu kalau misalnya Bali itu adalah Indonesia gitu. Kebanyakan seperti itu nggak tahu gitu. Jadi mereka pikir bahwa Bali adalah wilayah sendiri gitu Pak. Nah, menurut Bapak itu mempengaruhi nggak sih Pak dari bidang pariwisata sendiri misalnya? Dampak bagi pariwisata sendiri, bagi orang-orang itu ya memang betul. Bagi sebagian para wisata itu menganggap Bali itu adalah suatu negara gitu kan. Terutama dari segi pengalaman saya sendiri, rata-rata orang-orang Amerika Serikat itu mereka berkata bahwa Bali itu adalah suatu pulau yang memang negara gitu kan, yang memiliki iklim tropis dan berada di wilayah Pasifik. Mereka berkata seperti itu gitu loh. Jadi kan mostly kebanyakan orang-orang itu mereka menginformasikannya itu dari mulut ke mulut. Entah orang-orang yang menganggap Bali itu adalah suatu negara, jadi kan mereka pulang ke negaranya kembali, ya mereka menginformasikan bahwa saya habis dari berwisata dari Bali. Bali itu di mana ya? Bali itu adalah negara, suatu pulau gitu. Jadi mereka menginformasikan orang-orang yang berada di negara yang mereka tentang isu-isu tersebut. Jadi isu tersebut beredar luas. Cuma bagi kita kan di sini orang-orang pariwisata yang memang berwarga negara Indonesia gitu, ya kita tentunya ya tidak malu untuk menganggap bahwa Bali itu Indonesia. Jadi kita lebih sering menginformasikan, apakah Anda tahu Bali itu apa gitu. Ya kita jelaskan Bali adalah pulau dewata yang memiliki keindahan yang tentunya banyak, keindahan yang luar biasa dan memiliki objek wisata yang banyak gitu kan, yang terkenal di seluruh dunia gitu mas. Ya kita jelaskan Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Apakah Anda tahu gitu kan? Ya kita sebut siapa presiden kita gitu kan. Apakah Anda kenal gitu kan? Ya secara tidak langsung dari situ kita berkomunikasi dengan tamu, kita sharing antara budaya gitu kan, antara budaya kita dan budaya mereka gitu kan. Ya kita jelaskan di situ Bali adalah suatu pulau yang memang termasuk bagian dari Indonesia. Jadi mereka lebih paham setidaknya gitu kan. Mereka tidak menganggap Bali hanya suatu pulau kecil, tapi kok mereka berkata Bali itu adalah suatu negara. Jadi kan bagi mereka yang tidak tahu, mereka lebih paham untuk berwisata dengan cara exploringnya itu lebih paham gitu kan. Karena
bukan hanya di Bali, seluruh Indonesia juga memiliki objek wisata yang luar biasa gitu. Oh, jadi intinya walaupun mereka tidak tahu gitu ya, Iya. Bali itu adalah Indonesia, tapi mereka punya anggapan ini bahwa Bali itu negara gitu kan? Negara kebanyakan orang-orang Amerika Serikat. Berarti setidaknya mereka merasa aman lah karena masih dalam ruang lingkup negara. Iya, jadi begitu. Baik, mungkin sekian dulu Pak yang saya tanyakan gitu Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik semuanya, sekian video yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.